Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, kali ini kalian berada di minggu pertama kegiatan kokurikuler untuk tema sigap. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kebutuhan nutrisi. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang, juga menjaga kesehatan. Nutrisi diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Tentu kamu sudah mengetahui ya, di sini ada pembagian nutrisi, yakni makronutrien dan juga mikronutrien. Apa itu makronutrien? Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sementara mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tetapi penting untuk tubuh, terdiri dari mineral dan juga vitamin. Anak-anak, kalian tahu kan apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu adalah nutrisi yang berfungsi sebagai sumber energi. Untuk apa energinya? Untuk beraktivitas atau bekerja seluruh tubuh. Contohnya, bisa kita peroleh dari makanan pokok, misalnya nasi, roti, jagung. Nah, sementara yang kedua, protein itu bisa membantu pertumbuhan dan juga memperbaiki sel tubuh yang rusak. Nah, kalian yang sedang ada di dalam masa pertumbuhan ini paling banyak memerlukan protein. Protein bisa kita peroleh dari telur, tempe, tahu, daging, dan sebagainya. Nah, untuk jenis makronutrien, yang ketiga adalah lemak. Lemak itu fungsinya sebagai cadangan energi, pelindung organ tubuh, dan juga penjaga suhu tubuh. Bisa kita peroleh dari makanan misalnya keju, daging, dan juga buah alpukat. Anak-anak, untuk jenis nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil atau disebut mikronutrien, yang pertama ada vitamin, dan juga yang kedua adalah mineral. Nah, tubuh kita memerlukannya dalam jumlah yang kecil. Kita tidak boleh mengkonsumsi atau berlebihan, karena bisa menyebabkan kelainan atau gangguan fungsi metabolisme. Yang pertama, vitamin. Vitamin ini penting untuk mendukung fungsi sistem imun, kesehatan mata, kulit, serta membantu dalam proses metabolisme. Tapi ingat ya, tidak boleh berlebihan, karena dapat menyebabkan hipervitaminosis. Contoh dari makanan yang mengandung vitamin antara lain adalah wortel dan juga jeruk. Ayo, kamu masih ingat nggak wortel itu mengandung vitamin apa? Dan jeruk mengandung vitamin apa? Ya, betul sekali. Wortel itu mengandung vitamin A, sementara jeruk mengandung atau banyak mengandung vitamin C. Yang kedua, mineral. Berfungsi menjaga kekuatan tulang, fungsi otot, dan juga syaraf, serta membantu pembentukan sel darah. Kita dapat memperoleh mineral dari mengkonsumsi susu dan fungsi nutrisi. Nutrisi memiliki beberapa fungsi, antara lain memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, memberikan energi untuk tubuh beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Manfaat nutrisi yang seimbang. Jika kita mengkonsumsi nutrisi secara seimbang, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan, maka tubuh kita akan menjadi kuat dan aktif. Tubuh tidak mudah sakit, sehat dan cerdas, serta memiliki berat badan yang ideal. Contoh makanan bergizi seimbang, nasi, dan lauknya tahu, lalu ada sayurnya brokoli, buahnya jeruk, dan minum susu. Nah, terima kasih ya sudah menyimak untuk materi nutrisi. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yakni tentang perhitungan BMR. Perhitungan BMR ini kemarin sudah disampaikan dalam slide yang terpisah di ruang kelas oleh fasilitator. Gimana, masih ingat apa itu BMR? Ya, betul sekali. BMR adalah basal metabolic rate. Nah, ini merupakan suatu perhitungan untuk menghitung kebutuhan kalori harian kalian. Nah, ada beberapa rumus atau formula dalam menghitung BMR. Kali ini, Ibu akan mengenalkan formula, yakni persamaan Mifflin-Saint-Jeor. Jadi, pada formula kali ini, itu berbeda ya perhitungan untuk menghitung BMR laki-laki dan juga untuk menghitung BMR perempuan. Untuk laki-laki, perhitungan BMR bisa kita hitung dengan cara 10 dikali weight. Weight itu adalah berat badan dalam satuan kilogram,
ditambah 6,25 dikali dengan height. Height itu adalah tinggi badan dalam satuan sentimeter, dikurangi 5 dikali age itu adalah tahun atau usia, ditambah 5. Itu untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan adalah 10 dikali berat badan, ditambah 6,25 dikali tinggi badan, dikurangi 5 dikali usia, dikurangi 161. Artinya sudah jelas ya, jika laki-laki memiliki BMR yang lebih besar daripada perempuan. Nah, anak-anak, sebenarnya perhitungan BMR ini itu lebih kompleks dari sekedar menghitung seperti ini. Kenapa? Karena kebutuhan kalori harian itu disesuaikan lagi dengan aktivitas sehari-harinya. Apakah aktivitas yang dilakukan itu ringan atau berat. Dan juga dengan tujuan yang diinginkan. Misalnya, dia ingin menurunkan berat badan atau ingin menambah berat badan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada suatu contoh untuk kasus Budi ya. Budi ini 15 tahun, memiliki berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm. Maka BMR-nya sebesar, nah, cara menghitung BMR Budi, 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan, dikurangi 5 kali usia ditambah 5. 10 dikali berat badannya, tadi berapa? 50 kg, ditambah 6,25 dikali tinggi badannya 160. Dikurangi 5, usianya 15 tahun, ditambah 5. Menghasilkan di sini 1420 kilokalori per hari yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan untuk seseorang yang berjenis kelamin laki-laki ya. Next, kita lihat contoh kasus untuk yang berjenis kelamin perempuan ya. Di sini ada Wati, 15 tahun, memiliki berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm. Dan kita bisa menghitung BMR-nya, yaitu 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan, dikurangi 5 dikali usia, dikurangi 161. Nah, 10 dikali 50 ditambah 6,25 dikali 160, dikurangi 5 kali 15, dikurangi 161. 10 dikali 50 nilainya 500, 6,25 dikali 160 nilainya 1000. Dikurangi 5 kali 15 itu 75, dikurangi 161. Sehingga Wati ini memerlukan 1264 kilokalori per hari. Sekali lagi, perhitungan ini adalah perhitungan hanya berdasarkan rumus. Nah, pada kenyataannya, untuk menghitung BMR, kita perlu tahu aktivitas yang dilakukan. Nah, anak-anak, kamu bisa melanjutkan LKPD-mu sebagai simulasi untuk menghitung BMR setiap anggota kelompok sementaramu. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan untuk kalkulator BMR yang dapat kamu akses secara online, yaitu di kalkulator.now. Ya, kita coba cek. Di kalkulator BMR ini, supaya kamu memiliki BMR, nah, di sini. Kita lihat. Oke, kita klik untuk melanjutkan. Kita iklan dulu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung BMR ya. Nah, ada Mifflin Saint-George yang tadi kita gunakan, ada Harris Benedict, ada Kate McCardle. Nah, di sini tingkat aktivitas itu menentukan ya anak-anak. Ini untuk perhitungan yang sebenarnya. Nah, tapi untuk di LKPD ini tidak disertakan untuk memudahkan kamu ya, hanya melakukan simulasi. Nah, coba kita lihat. Tingkat aktivitas ini ada yang tidak ada olahraga ringan, olahraga sedang, olahraga keras, ekstra olahraga. Nah, ini akan berbeda nih kebutuhan BMR-nya. Nah, tujuannya juga bermacam-macam. Ada yang mempertahankan berat badan jika sudah ideal, ada yang menurunkan berat badan ringan, ada yang penurunan berat badan ekstrim, terus juga ingin menaikkan berat badan ringan, dan juga ingin menaikkan berat badan. Nah, kita coba ya anak-anak. Jika persennya laki-laki, usia 30 tahun, beratnya 70 kg, tingginya 175, kita gunakan metode Mifflin Saint-George. Di sini aktivitasnya ekstra aktif dan dia tujuannya adalah untuk kita coba menaikkan berat badan ya. Nah, berapa sih kalori yang dibutuhkan? Nah, kita klik hitung BMR. Nah, ternyata tingkat metabolisme basal atau BMR-nya itu adalah 1649 kalori per hari. Nah, kalori untuk tujuannya yang diperlukan adalah 3633 kalori per hari.
kalori hariannya 3.133 kalori per hari. Nah, di sini ada beberapa rincian makronutrien yang direkomendasikan. Ya, jadi aplikasi ini udah lengkap sampai ada rekomendasi. Rekomendasinya adalah protein 30%, karbohidrat 40%, dan juga lemak 30%. Tenang ya, jika kita menggunakan kalkulator ya. Ini hanya untuk wawasan kamu. Sekali lagi, yang kamu kerjakan adalah LKPD yang kemarin sudah dibagikan. Oke, the next. Nah, berikutnya adalah petunjuk untuk pengisian LKPD hari ini, yakni simulasi jurnal mandiri. Tujuannya supaya kamu bisa memprediksi jumlah kalori dari makanan agar sesuai dengan pola diet yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi, mau menurunkan berat badan atau mau menaikkan berat badan. Nah, seperti itu. Pola-pola yang diinginkan seperti apa. Nah, di sini ada kalkulator kalori makanan. Ya, anak-anak, Ibu ingin menunjukkan kepada kalian untuk kalkulator kalori makanan, tapi nanti kita cek dulu ya. Jadi apa itu kalori? Kalori adalah satuan energi. Secara spesifik, 1 kalori itu jumlahnya sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, dalam nutrisi kita biasanya menggunakan kilokalori atau singkatannya kekal ya, kilokalori, yang setara dengan 1000 kalori. Nah, energi yang kita dapat dari makanan itu berasal dari makronutriennya, yaitu protein. Protein ini menyumbang 4 kilokalori per gramnya. Lalu juga dari karbohidrat, ini menyumbang 4 kilokalori per gramnya. Dan juga dari lemak yang menyumbang 9 kilokalori per gramnya. Nah, sudah paham ya? Jadi, kontribusi protein, karbohidrat, dan lemak ternyata berbeda. Nah, untuk makronutrien sendiri tadi sudah Ibu jelaskan ya di depan fungsinya apa dan juga sumbernya dari mana kita bisa mendapatkan protein, karbohidrat, dan juga lemak. Jadi Ibu next, di sini ada suatu kasus ya. Nah, di sini kasusnya adalah Andi sarapan pagi dengan sepiring nasi goreng dan juga telur mata sapi. Pertanyaannya, perkirakan jumlah kalori dari nutrisi karbohidrat, lemak, protein yang terdapat pada menu sarapan Andi. Nah, jadi kita harus tahu dulu karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, dan juga proteinnya berapa. Tapi jika kalian belum mengetahui atau sulit mengetahuinya, karena kan di rumah nggak mungkin tuh ditimbang masaknya dan lain-lain. Nah, kalian bisa berbantuan dengan web. Ya, aku tunjukkan di sini yang dapat kalian akses yaitu kalkulator.now. Ya, sekali lagi kalkulator.now. Lalu kalian pilih di sebelah kanan yaitu kalkulator kalori makanan. Ini akan Ibu klik. Nah, ini adalah kalkulator kalori makanan. Dan di sebelah kanan ini yang biru tulisannya ini adalah pilihan kalkulator yang diinginkan. Karena Ibu sudah pakai link, jadi ini sudah langsung masuk ke kalkulator kalori makanan. Ya. Bagaimana cara kita tahu? Misalnya Andi tadi sarapan nasi goreng. Maka di sini kita cari makanannya ya. Dan kita lihat. Nasi. Nah, karena tersedianya hanya satu nasi coklat ya, dan ini hanya simulasi, jadi kita gunakan daripada tidak ada ya. Nasi. Nah, sudah masuk di sini. Makanan Anda nasi. Tuh, sudah ada proteinnya berapa gram, karbohidrat berapa gram, lemak berapa gram ya. Oke, kita tambahkan tadi di makanan Andi ada telur. Kita tambahkan telur anak-anak. Telur, oke. Nah, ini kita klik tambah. Tambah ya. Nah, ada telur nih. Telur proteinnya Ibu perbesar dulu ya biar kalian nampak. Proteinnya untuk telur 6,3 gram, karbohidrat 0,4, lemaknya 4,8 ya. Nah, selanjutnya ini nasi goreng jadi dibuat dengan minyak. Kita tuliskan minyak. Nah, untuk di sini mungkin belum semua tersedia ya. Di sini ada minyak zaitun, alpukat, minyak kelapa, minyak bunga matahari, minyak wijen. Ibu pilih yang mendekati, yaitu adalah minyak kelapa. Tambah, oke. Nah, di sini muncul minyak kelapa, protein 0, karbohidrat 0, hanya lemak 13,6. Nah, data ini kita gunakan untuk mengisi kalau kalian di tabel ya, tabel di LKPD. Nah, kalau Ibu di perhitungan yang tadi, kita coba yuk. Nah, di sini Ibu sudah memisahkan ya.
Jadi karbohidratnya itu adalah dari nasi 44,8, dari telur 0,4, dari minyak kelapa 0. Ketika Ibu jumlahkan totalnya adalah 45,2 gram. Ini kita kalikan dengan energinya itu 4 kilokalori, sehingga untuk karbohidrat itu menghasilkan energi 180,8 kilokalori. Nah, bisa dipahami ya. Untuk protein, lemak juga sama, begitu cara perhitungannya. Ibu tambahkan dulu dari semua elemen makanan. Ketika didapat proteinnya berapa gram, lalu dikalikan. Kalau karbohidrat dikali 4 kilokalori, protein dikali 4 kilokalori, lemak dikali dengan 9 kilokalori, lebih besar ya. Nah, setelah didapat itu dijumlahkan total kalori yang ada di sarapan gitu. Gimana nih anak-anak, sudah mulai memahami ya? Nah, kalau sudah mulai memahami, kalian bisa mencoba untuk pilih salah satu anggota kelompok. Karena ini simulasi, pilih salah satu saja untuk dianalisis besar kalori yang ada di sarapan paginya. Jadi nanti tanya tuh salah satu anggota yang terpilih, sarapan apa pagi ini gitu. Semua anggota kelompok ini harus bekerja sama untuk menghitungnya. Ada yang mencari referensi berapa kandungan gramasi untuk karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Ada yang menghitung ya, ada yang mengalihkan dengan kilokalori, ada yang menuliskan. Pokoknya harus bagi tugas, oke? Nah, anak-anak semoga lancar ya mengerjakan tugasnya. Ibu berharap kalian selalu kompak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.